ketika anak di usia 10 hingga 17 tahun seharusnya bersekolah dan bermain bersama teman-teman, ada sebagian dari mereka yang harus disibukkan mencari nafkah. Anak-anak adalah kelompok yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi sulit, mereka terpaksa membantu perekonomian keluarga. Teman-teman, aku tadi nemuin artikel dan video loh. Isinya terkait banyaknya perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Iya, aku juga dengar tuh berita itu. Pada tahun 2020, angka pekerja anak di Indonesia meningkat loh sebanyak 1,17 juta jiwa. Persentasenya meningkat juga sebanyak 2,47% dari tahun 2019. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019. Sementara Susenas 2019 mendata masih ada sekitar 1,6 juta anak berusia 10 hingga 17 tahun yang terpaksa bekerja. Kabupaten Bandung, Jawa Barat menempati peringkat teratas dengan jumlah 23.000 pekerja anak dengan hanya memiliki ijazah SD. Hal ini membuat International Labour Organization (ILO) resah. Anak yang terpaksa bekerja pada usia dini akan terenggut masa kecil serta potensinya. Wah, banyak juga ya. Padahal negara kita kan terdapat undang-undang terkait ketenaga kerjaan. Pada pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, yang berdasarkan ketentuan anak usia di bawah 18 tahun. Usia 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Peneliti LIPI M. Wahyu Gani memaparkan hasil riset selama Maret 2020. Pekerja anak justru banyak terdapat di perkebunan perusahaan sawit keluarga. Karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 menyebutkan perusahaan sawit besar dilarang mempekerjakan setiap orang di bawah usia 18 tahun. Akibatnya, banyak dari pekerja anak yang tidak dibayar sepadan dengan kerja kerasnya. Keluarga menganggap memperkerjakan anaknya adalah sebagai bentuk proses regenerasi dan penghormatan. Sejak Juni 2020, Kemenaker mencanangkan upaya penghapusan pekerja anak dan menargetkan penarikan 9.000 pekerja anak. Semua pihak diminta bahu-membahu membebaskan anak dari pekerjaan yang semestinya belum menjadi tanggung jawab mereka. Padahal kan di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang melarang dan bagi siapa yang melanggar akan dikenakan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak bisa sampai 400 juta loh. Dan hukumannya 1-4 tahun penjara. Iya, kondisi tersebut bahkan berpotensi membuat anak terjerumus ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk, berbahaya, hingga rentan dieksploitasi, seperti perbudakan, pelacuran, pornografi, perjudian, dan keterlibatan narkoba. Biasanya itu faktor pendidikan orang tua yang rendah, membuat anak beranggapan bahwa bangku sekolah bukanlah hal yang utama jika sudah mampu menghasilkan uang. Padahal pendidikan sangat berpengaruh untuk menggali potensi dan membekali dengan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk dunia kerja, sehingga dapat membuka kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak sesuai dengan kemampuan diri. Aduh, miris sekali ya mendengar anak-anak penerus bangsa yang lebih mengutamakan menghasilkan uang dibandingkan menempuh pendidikan. Mari bersama hentikan mempekerjakan anak di bawah umur. Junjung tinggi pendidikan Untuk menjadikan Indonesia yang lebih unggul.